Suku bunga naik menjadi 16%. Rupiah melemah hampir menyentuh 16.000 per US dollar ketika video ini dibikin. Hampir semua instrumen investasi mengalami penurunan. Salah satunya reksadana. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah ini akhir dari segalanya? Sia-sia selama ini investasi. Apakah demikian? Jika itu yang menjadi pikiran kamu sampai saat ini, mungkin video ini dapat bermanfaat dan sedikit membantu. Apa ini? Ya, benar. Genset. Ya teman-teman, kita langsung munculin layar Bibitnya saja di sini. Ya, sudah muncul ya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu, Bibit merupakan aplikasi full service. Full service maksudnya apa? Nah, maksudnya di satu aplikasi teman-teman bisa lihat produk investasi yang ditawarkan itu ada reksadana, SBN Retail, obligasi FR, dan saham. Jadi satu aplikasi lengkap, udah banyak lengkap ya instrumen investasi yang dapat kita lakukan. Nah teman-teman, aplikasi Bibit sudah ada di Play Store ataupun App Store, jadi silakan download saja. Yang penting jangan lupa kode referralnya di sini biar dapat cashback 25.000. Oke, saya update dulu portofolio saya yang pertama, yaitu di sini. Tenang saja, sekarang saya sudah nggak agresif di reksadana, terbukti dari adanya hanya ada pasar uang yang rata-rata naik stabil ya. Oh ya, ini Manulife Dana Kasyaria, ini merupakan cashback yang teman-teman gunakan, kode referral yang di atas ini yang teman-teman gunakan ya. Thank you banget ya. Oke, lanjut lagi obligasi FR. Sekarang saya minus ya, minus lumayan 5,29% ya. 105 saya belinya waktu itu ya teman-teman ya, ini biarin aja dulu ya. Nah kemudian kita langsung lanjut, oh saham ya. Kalau untuk portofolio saham rata-rata minus semua teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, strategi saya sudah siap, jadi makin minus dalam saya makin enak lihatnya ya. Kalau untuk Ramayana dia sendirian plus 1,25%, kasihan dia kesepian ya. Lanjut lagi ya teman-teman, lanjut lagi. Oke, kita mulai dari reksadana. Di sini saya baru tahu sudah ada top reksadana. Jadi kita akan langsung melihat bagaimana dampak melempemnya rupiah, naiknya tingkat suku bunga terhadap reksadana. Karena banyak yang komen bilang investasinya sekarang sedang rugi atau minus dalam. Oke, pertama kita mari lihat dari reksadana saham. Kenapa? Karena ini yang paling pergerakannya liar, ya kan? Salah satu contohnya di BNP Paribas Serikahati. Teman-teman, BNP Paribas Serikahati menurut saya merupakan salah satu reksadana saham yang masih tahan banting ya, karena di satu tahunnya sendiri dia hanya minus 1,44% dibandingkan reksadana-reksadana lain yang tadinya teman-teman sempat lihat sekilas sudah minus sampai 2 digit, yaitu di 10%-an ya. Nah mari kita lihat untuk yang satu bulannya minus 4,38%, 3 bulannya minus 5,69%, tapi teman-teman perlu ketahui year to date-nya BNP Paribas Serikahati masih mencatatkan plus 3,39%. Di sini teman-teman, di sini saya ingin kasih tahu teman-teman yang mungkin teman-teman akan wah ataupun terkejut. Jadi kalau yang pegang benda-benda kaca harap ditaruh dulu di meja, karena teman-teman lihat ya, ketika mengalami penurunan justru AUM-nya mengalami kenaikan. Dapat kita petik ya, bahwa sebenarnya teman-teman, jika kita mampu mengontrol emosi ketakutan kita, reksadana saham yang sedang turun, apabila kita percaya akan kemampuan manajer investasinya, merupakan momen terbaik kita melakukan investasi ya. Karena kita beli di saat merah, jual ketika hijau, jangan terbalik. Jadi DCA itu digunakan ketika market-market seperti ini mengalami penurunan. Ya, ini akan lebih efektif. Jadi ketika dia naik, kita dapat harga yang rendah. Benar kan teman-teman kan? Lanjut lagi teman-teman, seperti yang teman-teman lihat tadi di sini juga ada reksadana Sukor Invest Equity Fund yang sudah minus 10%, BNI Index yang sudah minus 10%. Kita ke reksadana obligasi ya teman-teman ya. Reksadana obligasi sendiri ya, belakangan memang terlihat ada yang turun, ada yang naik ya. Seperti yang ini satu bulannya minus 3,065%, year to date-nya masih mencatatkan 3,46%. Yung, bagaimana nih Yung? Kan tingkat suku bunganya naik ya 6%. Bagaimana dengan obligasi? Yaps, obligasi yang pegangannya FR seperti ini ya mengalami penurunan karena harga jual, harga beli FR itu turun teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada portofolio saya yang sudah minus 5%-an ya tadi ya tulis ya teman-teman ya. Nah begitu pula dengan reksadana obligasi yang umumnya memegang FR teman-teman. Tapi teman-teman, lagi-lagi saya mengingatkan, tidak hanya di reksadana saham, rupanya di reksadana obligasi, jika teman-teman menggunakan teleskop untuk melihat bulan,
bukan sampai seperti itu juga. Tapi teman-teman bisa melihat seperti grafik 5 tahunnya, reksadana obligasi memang biasanya mengalami penurunan seperti teman-teman lihat di sini ya, di tahun 2020 ketika Covid. Lanjut lagi dia juga mengalami penurunan ya di sekitar sini ya, 2021 ya, dari Januari, Februari, Maret. Ya, lanjut lagi di sini juga dia mengalami penurunan agak dalam, tetapi teman-teman lihat reksadana obligasi makin lama itu selalu mengalami kenaikan. Apakah umumnya juga mengalami kenaikan? Yes, benar. Teman-teman lihat sendiri ya, 1 tahun ya ini malahan belakangan ini dia mengalami kenaikan loh di sini ya. Dari April ya dia mengalami kenaikan. Jadi teman-teman, lagi-lagi saya mengingatkan, beginilah manisnya investasi. Ketika semuanya mengalami penurunan, beberapa melihat ini sebagai peluang emas ya. Jadi bisa dilakukan investasi atau DCA bertahap ketika market sedang merah atau tidak baik-baik saja. Lantas bagaimana dengan reksadana pasar uang? Kalau pasar uang sendiri ya teman-teman ya, kita lihat ini 1 year return ya, ini agak error nih teman-teman ya. Nah, ini dia, ini baru reksadana pasar uang. Nah, pasar uang cenderung plus 3%-an, dan ini ada yang 4% ya teman-teman ya, ini yang paling tinggi ya. Kalau untuk reksadana pasar uang sendiri stabil naik ke atas, jadi bagi teman-teman yang punya reksadana pasar uang boleh tidur nyenyak saja, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita seperti lihat plusnya aman banget kan teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi dengan obligasi FR. Bagaimana dengan obligasi FR ya teman-teman ya? Kita lihat di sini. Obligasi FR rata-rata juga harga belinya mengalami penurunan. Sehingga jangan heran ketika teman-teman ingin beli, teman-teman bisa mendapatkan yield di atas 7%-an. Menurut saya ini sangat baik teman-teman. Dan apabila kita contohkan di FR 0097 yang saya miliki, saya juga masih mempunyai strategi. Yaitu ketika saya lihat harga belinya itu all-nya teman-teman itu paling rendah, ini di sekitaran berapa teman-teman? Teman-teman bisa lihat sekitaran 96 ya, ini ada di 95.99 atau 96. Performa harga beli ya, kita harus lihat ya, ini dia harga belinya itu di 95,99 ya teman-teman ya, ini yang paling rendah. Jadi sebenarnya kemarin waktu dia berada di harga ini 99,2, saya sudah ngincer supaya dia turun lagi, setidaknya saya bisa melakukan pembelian lagi di angka 97 ataupun 96, namun dia sudah mengalami kenaikan. Apakah akan berlanjut? Masih belum tahu, harapannya saya masih menunggu dia ada di bawah 97, 96, jadi saya mendapatkan harga terbawah. Nah, justru ini kita manfaatkan karena harga beli yang rendah akan mengakibatkan yield kita lebih tinggi teman-teman. Ini terbukti ketika dia di bawah 100 saja langsung diborong hingga naik kembali. Nah, jadi teman-teman, saya ingin teman-teman coba membayangkan pesan dan kesan yang ingin teman-teman tulis. Kayaknya bukan seperti itu. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan teman-teman, setidaknya jangan panik ataupun jangan saya nggak bisa makan investasi saya minus, bagaimana ini? Investasi itu jangka panjang, naik turun dalam investasi itu wajar. Nah, disinilah kita harus belajar psikologisnya bagaimana. Sejatinya sebenarnya kalau kita mikir dengan baik dan melihat grafik-grafik yang sudah-sudah seperti yang tadi baru kita contohkan, harusnya ketika mengalami penurunan baik itu di reksadana saham, reksadana obligasi ataupun obligasi FR, itu adalah kesempatan baik, apalagi turunnya makin dalam. Ingat teman-teman, ini memang berbahaya, investasi itu memang berbahaya, namun ini juga mempunyai potensi reward atau keuntungan yang lebih tinggi. Keputusannya bagaimana? Apakah teman-teman seperti saya menunggu harganya turun dan melakukan DCA lagi, atau teman-teman ingin tidur lebih nyenyak memindahkan portofolionya ke reksadana pasar uang? Semua balik ke keputusan teman-teman masing-masing. Oh iya, saya ingin dengar keputusan teman-teman. Coba tulis deh di komentar. Nah teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini teman-teman. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi yang mungkin tadi duduk di pojokan, gak bisa makan, stres. Setelah nonton video ini jadi sedikit terbuka. Apanya? Bener, genset ya. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung ataupun request, langsung tulis saja sepanjang mungkin di komentar. Nah, apabila teman-teman melewati episode yang seru lainnya, teman-teman bisa klik di sini dan jangan lupa untuk subscribe saya agar tidak ketinggalan video-video barunya di sini. Terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Sampai jumpa di episode seru lainnya.